Nah, guys, jadi sebelum masuk kita menulis doa dan harapannya di sini. Semoga apa yang ditulis di sini, doa-doa semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kayak ini. Sukses terus, barokah dan menjadi orang yang dari Allah, amin. Semoga anak muda menjadi generasi yang soleh. Apa ini deh? Gesa PRT masa terus tambah syahdu pokoknya, amin Allahumma amin. Pokoknya mah gaskeun kan kehadian. Allahu Akbar. Gelap gue. Dari atas kita bisa lihat pemandangan kota Bandung yang indah, guys. Wah, nurun anak tangga nih. Hati-hati deh. Ya, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, Bang Agung, mangga. Nih kebetulan sedang ngopi bersama Kilancek ya, Cik ya. Balik ya. Ngopi, balik ya. ngobrol perkara ilmu, iman, Islam, hidup. Jadi lebih jauh mana? Bermanfaat. Jadi kata Mas Iya juga, ngopi teh jangan yang apa, Cek? Kalau ngopi jangan yang apa? Jangan yang pahit. Jangan yang pahit-pahit. Kalau yang liur vodka. Kalau yang vodka, jangan mending ngopi aja. Yang sehat-sehat tuh, sharing bersama sesepuh kita ini di Papolin Brigade, ada Mas Iya. Ini Mas Iya banyak yang nanya, ini Mas Iya kemana? Ada. Ngebon biasa. Sekarang Ya. kegiatannya Ya, yang out of the box aja, out of the box. apa berbohong? Wah. Ngebon. Ada coba ada anak brigade ngebon. Anak Papolin ngebon nggak ada. Jadi beliau sedang usaha, guys. Minta doanya. Cek ya. Nggak lagi ibadah. Lagi ibadah, fokus ke ibadah. Ayo usaha mah, iya nasi gamar. Kenapa tuh, Cek? Duit. Oh, iya. Jadi di otaknya itu duit. Jadi bukannya nggak normal, Cek ya. Iya normal. Duit harus, ibadah harus. Jadi mungkin dari Lancik ini mengejar akhirat, dunia pun akan mengikuti. Amin. Maksudnya mudah-mudahan lah Lancik sehat, Amin. panjang umur. Panjang umur kamu barokah. Iya, panjang umurnya yang barokah. Jadi percuma kalau panjang umur tapi hidupnya nggak barokah, mending penuh umur lah. Nyanyi, udah. Ya Abi, misalnya Abi ini dari obrolan Lancik, Abi sampai punya doa, Cek. Naon? Doa pribadi. Wah, nganoakeun Abi. Diri sendiri. Oh, iya. Ya Allah, lamun umur Abi kan seukur jadi beban batur atau keluarga, cabutnya nyawa Abi paeuna. Ya, ceknya tenang di itu mah, ngeceknya maut mah balik deui. Tapi tetap tiga ilmu yang bermanfaat, ceknya. Iya. Apa aja itu, Cek? Itu bisa dijelaskan sama Apa ya yang bermanfaat teh apa ya? Ya banyak lah. Nah, kalau singkatnya mau melakukan sesuatu yang baik dengan benar gitu kan. Gitu. Nah, pada dasarnya kadang-kadang manusia mah bener ge salah gitu. Komodai salah gitu jadi jelema mah. Oh, ini ada anak monmaker, ada senior monmaker ini di video. Ini ada Hakiki di senior monmaker ini. Ngopi. Alhamdulillah. Ini di senior monmaker, guys. Sambil ngopi. Kayaknya. Ya, sama aja. Kayak tuh iya kopi anaknya Nomornya Ibam boleh ngobrol nih. Kalau ngobrol ditraktir sama di prolog ke Kiki ke Aji prologna Lancik iya emang masih iya Him jol kurang wae aing bawa wae teh euy. Nah, harus banyak pahit kayak kehidupan.
apa jamunya ceknya, tapi tidak bikin di pusing. satu sisi ini ada nilai sweetness-nya ada. Apa itu? Jadi kalau Arabica itu ada uji cita rasa gitu, ada flavornya, ada fragrance, ada aroma, ada acidity gitu. Itu tentang perkopian ceknya. Ya, bahasa Inggris mentah apanya, if you don't know I'm casino. Sana jadi intro gitu. Ya. Jadi dia ini Lancik ini mengambil filosofi kehidupan dari kopi. Secangkir kopi ini penuh makna. Asik. Jadi dalam hidup itu kita harus bisa memaknai. Segala sesuatu hal ya. Punya ilmu tanpa dimaknai juga percuma. Ketika dimaknai, bentuk takwa itu ya diamalkan teh. Gitu. Jadi harus benar tampil aja ya. Ya, tapi kan salah satu dari takwa itu ada kehati-hatian di situ. Contoh. Kudu hati-hati atuh. Ayeuna didinya rek ngopi, panas kene disegrok, berarti kan teu takwa. Oh iya. Hati-hati. Ngerokok kuduna dinu sumut kan biar iya. menempatkan pada tempatnya gitu. Ini dari 234 SC guys. Ya hati-hati ah. Kariritnya mohon. Tunggu keberan. Udah 2 wilayah habis. Izin pamit. Ya di TikTok ngelewatan aja di beranda abi. Coba saya udah bola popoli mengaran yang main dari Tapi yang penting mah ngebul. Ya, gitu. ya sih. Abi bade wi kagok kopina seueur keneh. Ya, tinggal di Jepang loh. Aduh, ya, hati-hati. Nihongo wakaru kana. Wakarana anu kai. Ya. Waalaikumsalam. Orang-orang yang bisa bahasa Jepang. Bos. Sakukurata. Kasih murah. Bisa ya. Iya, betul. Kia MBA lanjut didinya. Apa sih gitu? Mantan buruh asing. Gelar ya, mantan buruh asing. Ini gelar nya. Bentar lagi ini. Terakhir naon gelarna? Apa? HLM. Ya, almarhum. semua gelar SPJ, SPK. Iya, anak bin. Oh, itu. Bin Ahmad Basri aja. Ya, itulah. Bin kasih IPA, kasih Seli. Bin mana? Bin Ahmad Basri satu aja. Satu bin sama Aipa. Jadi beliau ini adalah kakak dari Mas Eli dan Aipa. Beliau sangat hebat sekali. Iya. Wah. Judulna ini, Kang Ibing jadi 2 aja. Kan vlogna ngarapayu. Wah. Tapi kan ada royalti meureun. Wah, insya Allah ini lagi Udah berdua. wae duit baru udah kumpul pas nontonnya udah polin nunggul. Iya. Salam cek ini salam cek buat kata-kata dilanjut buat anak-anak Papua dan Brigades yang sekarang. Ya, Pak Polin pokoknya terbang terus kayak si Perong, Japati. Gitu Kayak Bang Eko ngebul. Baik. Yang penting mah cek ya tetap dalam koridor cek ya. Iya. Tetap sehat banyak. Amin doana sing sarehat. Di bawah semakin pokoknya mau maju mundur sukses weh. Sukses. Mau maju mau mundur yang penting sukses cek ya. Itu mah sukses buat semua cek ya. Sama ini mah ngobrol santuy cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cuaca sekarang sedikit mendung, gerimis, tapi mudah-mudahan tidak lama ya. Karena kita akan sowan dengan Ustadz Hanan Ataki ya. Ini barang-barang si anak-anak nih, aduh. Dan sama istri juga berangkatnya. Mudah-mudahan lancar. Pokoknya stay terus di Bothada Official. Gimana Gam? Jangan lupa Subscribe and subscribe. Apa? Jangan lupa like and subscribe.
Enggak. Mau ya. Siap Bun, udah siap? Dah. Mantap. Well. Ya, well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini kita mau ke tempat ini ya, Ustadz Hanan Ataki. Nih, main di pesantren. Kali-kali mah tong main teh kanu teparuguhnya, main kanu Islami, kanu agamis. Nah, hari ini kita mau ke acara tausiahnya Ustadz Hanan Ataki. Tuh. Perjalanan ke sini tuh Masya Allah sekali, banyak rintangan dan banyak lika-liku, tapi alhamdulillah setelah kita sampai di sini merasa puas sekali, tapi belum sangat memuaskan kalau belum ketemu sama Pak Ustadz ya. Kita ikutin. Nah, jalan masuknya kita lewat sini. Menaiki begitu banyak tangga, jadi memang begitu banyak banget apa ya, banyak tantangannya. Wah, Masya Allah, tempatnya enak banget, adem. Banyak pohon ilalang. Udah tuh pemandangannya guys, pemandangannya indah banget. Sejuk, masih asri. Hari ini kita datang membawa kedua anak kita. Alhamdulillah. Nah guys, jadi sebelum masuk kita harus mengisi kayak memo lagi dan harapan doa kita untuk Ustadz Hanan Ataki. Nanti ditambah di sini. Tuh. Subhanallah, mantap. Pokoknya doa terbaik buat Hanan Ataki beserta semuanya. Sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, pokoknya doa terbaik. Teruslah berbuat baik meskipun kita sedang tidak baik-baik saja dan kita bukan orang baik. Pokoknya khairunas anfa'uhum linnas. Ya, gitu aja mungkin. Ini saya nanjak sekali guys. Tuh, kalau anak-anak sih pada semangat. Saya lagi semangat, pokoknya mah Samjuang, pokoknya mah. Assalamualaikum. Ya, jadi ini mah judulnya silaturahmi sambil bermain. Olahraga sehat. Di sini pemandangannya nuansa juga masih asli guys. Ada suara tongeret. Ini estetik bangunannya. Pokoknya mah saya baru kesini loh guys. Saya orang Bandung tapi baru tahu saya kalau di Bandung ada tempat seindah ini. Subhanallah. Mantap guys, pokoknya mah guys. Recommended nih tuh. Allah, Sayyidina Muhammad. Nih, ini kayak ada joglo nih, nggak tahu apa nih. Ya. Iya. Oh, ini kayak ini pesantren milik beliau Ustadz Hanan Ataki. Mantap, gaskuy. Allah. Oh. Tuh banyak orang-orang guys. Sana guys. Tuh. Sebelah sana ada tebing. Atau tebing apa?
Dan sebelah sananya itu ada yang kayak yang dibangun ya, pesantren yang lagi dibangun lagi kayaknya. Iya kayaknya guys. Ya doanya lah, ini banyak para santri juga. Itu ada komunitas juga. Zaman Reker. PH mana? Atas ya, paling atas. Paling atas. Pemandangannya indah sekali guys. Ini mah well. Dari radar ya, Iya. Jabar Express. Assalamualaikum, ini acara yang Jabar sudah mulai. Ada Ada dan Mondeker, Antara GBR, News, terima kasih IGS juga untuk ada. Cuman rekan-rekan yang lain belum media pada hadir ya. yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan juga insya Allah hari ini agendanya adalah ada kajian juga, dan juga ini kita temu kangen udah lama ya. Ini gara-gara pandemi kemarin sempat susah. Ini qadarullah untuk silaturahmi hari ini, kesempatan yang luar biasa. Sekaligus kita menikmati tempat yang sangat istimewa, yaitu di kawasan Pesan _ Tren. Dan kita hari ini berada di kawasan Sekolah Rimba Indonesia ya. Jadi kalau Anda semuanya mungkin sudah sering lihat postingan di sosial media, akhirnya ya ini bisa hadir di sini. Ini kawasannya luar biasa sekali. Ada Sekolah Rimba Indonesia, kemudian juga ini ada cabin house, ini luar biasa. Ini kalau mau staycation ya, gak usah jauh-jauh ke Switzerland atau nggak ke mana, ini bisa di sini. Rasanya insya Allah sama, mirip insya Allah ya. Silakan, boleh banget menghubungi teman-teman yang ada di sini. Dan juga seperti yang sudah dilihat bersama di paling atas, ini juga sedang proses pembangunan Masjid Pemuda Rohilah ya, yang lagi terus dikejar. Mudah-mudahan minta doanya nih buat pembuatan masjid para tamu undangan, teman-teman komunitas agar bisa cepat rampung ya. Insya Allah Ramadan tahun ini bisa dipergunakan. Amin. Untuk kita semua nanti kumpul lagi, tempatnya udah lebih proper, lebih nyaman di Masjid Pemuda Rohilah. Ini bisa banget, mohon doanya, mohon supportnya ya. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Ini kajian, sholat tarawih, dan juga yang lainnya ini di Masjid Pemuda Rohilah. Mohon doanya sekali lagi dan supportnya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan insya Allah ya Ramadan tahun ini bisa segera terwujud, terlaksana tuh. Wah, Masya Allah luar biasa ini. Terus dikejar dengan waktu ya. Bismillah ya. Padahal Ramadannya insya Allah sebentar lagi. Pekan ini insya Allah beberapa lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan juga hari ini insya Allah juga kita akan mendengar, menyimak juga. Ini ada sharing time bersama gurunda kami Ustadz Hanataki, mengenai temanya adalah Ramadan dan juga pemuda. Nah, luar biasa, sangat relate banget untuk Anda semuanya. Silahkan, selamat datang Bapak yang sudah hadir. Masya Allah ya. Silahkan mau menikmati welcome drink dulu boleh. Dan juga kita ini sambil menantikan para tamu undangan yang menuju ke tempat acara. Ini qadarullah hari ini Bandungnya luar biasa ya. Saya tadi ada event juga dari Sabuga ke sini 1 jam lebih. Alhamdulillah ya. Lagi ramai banget, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang kesabaran untuk kita, menjadi pahala juga untuk kita, karena hari ini juga kita insya Allah melakukan kegiatan yang penuh keberkahan dan insya Allah juga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang baru pertama kali ke sini? Cung. Oh, semuanya. Semuanya ya. Baru pertama kali. Wah, gimana kesan-kesannya gimana? NCR gimana? Kang Anto gimana? Asri banget. Tangganya aman kan? Aman ya. Ini ya. Kang, teteh semuanya. Kalau siswa-siswa Rimba tuh ya di sini ya.
udah kayak datar jalanannya ya, udah kayak nggak itu lari sana. Kalau kita tuh kenapa ya? Karena mungkin faktor atau gimana, luar biasa itu challenge ya buat kita semua olahraga. Tapi ini terbayar banget kalau kita udah ke atas, view-nya bisa dilihat. Nanti kalau udah makin malam itu kita bisa melihat City Light Kota Bandung. Pokoknya mahal banget view-nya di sini ya. Dan juga sekali lagi selamat menikmati acara hari ini. Boleh sambil menantikan sesaat lagi ya, pastinya 5 menit ke depan pukul 17 kita akan memulai rangkaian acaranya. Boleh untuk menempati tempat-tempat ini masih kosong ya. Nanti insya Allah acaranya akan digelar di mini stage sebelah sini. Boleh menempati tempat-tempat yang masih tersedia. Ayo, makin depan makin berkah insya Allah ya. Dan juga untuk Anda semuanya ini silahkan juga sekali lagi untuk bisa menempati tempat-tempat yang sudah dipersiapkan insya Allah untuk rangkaian acara kajian bersama komunitas. Temu rindu dan juga diskusi akan segera dimulai sesaat lagi ya. Dan juga sudah hadir pada hari ini, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM selaku pimpinan DPD Kota Bandung dan founder dari BFC. Ibu Bendum juga datang, alhamdulillah. Kang Edwin, Kang Haji Edwin selamat hijab, pakai hijab Bu Bendum ya. Alhamdulillah. Kang Haji ini first time kesini. Alhamdulillah. Gimana? Oh, ini apa dari beri? Newbie gimana? Ini Masya Allah ya definisi kalau aku sudah nanti beranjak dewasa itu pengen banget siapa, Om? seperti Kang Haji Edwin luar biasa. Siapa? Oh iya, sendiri. Gimana Kang Haji? Gue sendiri. Amazing. Nah, guys, ini Mas Boil nih. Masya Allah. Nih Mas Boil dari Kang Haji mah tadi nggak ada capek-capeknya. sesepuh Pak Pol ini, guys. Mau ngobrol dulu ah. Alhamdulillah Masya Allah. Sehat Mas Boil? Alhamdulillah. Nah, ini guys, Mas Boil sepuh dari Pak Pol ini, guys. Sehat. Mas sama siapa di sini? Sendiri aja, habis pulang ngebon. Kebetulan ngebon di atas ngebon kopi. Oh, ada kebun-kebun Mas? Ada kebun kopi. Iya Mas Boil. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah sepuh Pak Pol. 80% itu harus bergerak. Mana Ibu Bendum mana? Ini pasti mau nggak mau dia harus bergerak. Sendiri. Betul sekali, padahal udah. Tadi nelfon Irdan. Kaki baru hari Ada ini perlu ya. sana Irdan. Di tengah kesibukan ini makasih banget loh Pak Haji Edwin ini menyempatkan banget waktunya. Pasti ini kita udah tahu jadwal belum sangat luar biasa ya. Ini terima kasih banyak. Mas tentang kegiatan ini gimana Mas? Kalau atuh batur kegiatan batur. Doanya Nanti, ya. udah ini. Silakan untuk bisa menempati tempat yang sudah dipersiapkan ya. Pak Haji Edwin luar biasa. Waduh. Siapa? Ini semakin terinspirasi. Waktu itu WA-nya, ya. Harus ada banyak nomornya. gerak. Jadi agak-agak Nggak tahu dah. Di mana? Kalau bahasa Apa Jawa base camp? heboh ya. Gimana? Padahal saya lumayan 1 pekan 3 kali tuh kesini ngantar anak sekolah ya. Masih aja ya. Jalan dari bawah masih aja sama kayak teman-teman semuanya ya. Badan udah di sini, nafas masih di bawah ya. Jadi sangat luar biasa, tapi nggak apa-apa. Menyehatkan, justru makin lagi dengan view yang sangat luar biasa ya. Ustadz dan juga Pak Haji ini izin karena sudah waktunya kita akan memulai rangkaian acara hari ini. Sekali lagi buat para tamu undangan, teman-teman media dan juga teman-teman komunitas yang sudah hadir, silakan boleh sekali lagi menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Ini bisa menempati tempat area terdepan terlebih dahulu. Dan insya Allah untuk rangkaian acara hari ini akan segera dimulai sesaat lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini punya Mas buat. Ya, ini ada Mas Boil juga, ternyata ada Kiki juga di sana. Nih ada Manreker, ada GBL, ada Karang Taruna. Ini ada siapa nih nggak tahu nih. Ada Kaum Uhti juga, alhamdulillah hadir. Saya Indonesia
bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan melanjutkan kembali acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur sekali dan sangat senang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat lama saya yang ada di hadapan saya ini, dan juga inspirasi-inspirasi yang selama ini banyak sekali menginspirasi saya dalam dakwah anak muda. Khususnya di sini ada Kanda saya, ada Kang Edwin, yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, dan kita banyak sekali mendapatkan arahan dan masukan dari Kanda Edwin dalam dakwah anak muda selama ini. Kemudian juga ada teman-teman yang dulu kita sempat nostalgia dan romantis bareng di jalan ya, Kang Yanto ya. Dulu kita di jalan keliling-keliling Bandung sambil bagi-bagi buah cinta ke masjid-masjid, ke orang yang kurang mampu. Ini ada teman-teman dari Night City Rally MCR, dulu lintas komunitas mobil, mulai dari mobil hardtop, Jimny, terus Pajero, Fortuner, Mercy, BMW. Nggak ada kompetitor, semuanya sama. Jadi nggak ada merek kompetitor satu dengan yang lain. Kita bareng di jalan, terus kemudian sholat tahajud bareng di lapangan parkiran juga. Itu luar biasa. Udah berapa tahun ya Kang? 3 tahun lebih ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, alhamdulillah ketemu di sini. Yang juga sangat istimewa, ada teman-teman sahabat saya dari teman-teman anak motor. Dulu mereka disebut geng motor, tapi sekarang nggak boleh lagi kita bilang geng motor karena mereka udah legal, sudah jadi ormas, udah punya divisi dakwah juga di dalamnya, sudah positif juga kegiatannya, banyak impact sosial. Salah satunya di sini ada adik saya, sahabat saya sejak di Al-Latif, ada Mang Kiki. Mana Mang Kiki? Masya Allah. Selamat datang Mang Kiki. Udah lama nggak ketemu Mang Kiki. Dulu Mang Kiki adalah jembatan saya untuk kenalan dan kemudian bersahabat dengan anak-anak motor, mulai dari Brigas, XTC, Moonrakers, GBR, yang puncaknya dulu kita ngadain acara ngabuburit di Gasibu ya. Terus kita melakukan deklarasi persaudaraan lintas komunitas anak muda, dan itu luar biasa, masih dibicarakan oleh banyak pihak sampai hari ini di seluruh Indonesia. Saya kalau
keliling-keliling Indonesia mereka suka nanya gimana dengan Briges Bandung, gimana dengan XTC Bandung, GBR Bandung, Moonrakers Bandung, karena anak-anak motor Bandung ini adalah inspirasi di seluruh Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Bandung langsung nular ke seluruh Indonesia. Di Bandung deklarasi persaudaraan di seluruh Indonesia, mereka juga melakukan kegiatan persaudaraan seperti kita. Di Bandung mulai pada ngaji, di seluruh Indonesia pada ngaji. Di Bandung balik lagi di jalan, dan di seluruh Indonesia juga balik lagi ke jalan. Jadi Bandung ini benar-benar imam, menjadi teladan bagi anak muda di seluruh Indonesia, sehingga saya katakan teman-teman di Bandung masih istiqomah dan mereka masih semangat di jalan dakwah dan masih alhamdulillah semangat untuk datang ke masjid, sehingga mereka juga ngerasa tertarik untuk mengajak teman-teman anak muda lebih banyak lagi ke masjid. Masya Allah, selamat datang buat teman-teman anak motor. Dan masih banyak lagi nih komunitas-komunitas anak muda, termasuk ada dari sahabat-sahabat pemuda Pancasila dan juga Sapma pemuda Pancasila, karena dulu saya juga dengan ketua Sapma nih Bang Arif Ebot, beliau adalah sahabat saya juga, adik saya juga, sama-sama dari Aceh. Kita juga sering bikin kegiatan, dulu di Palu saya pernah bikin kegiatan bareng dengan teman-teman Sapma dan TP, recovery Palu setelah gempa dan tsunami. Bahkan kita berkolaborasi dengan teman-teman pemuda gereja. Jadi kalau dibilang kita kurang toleran, rasanya insya Allah kita sangat terbuka. Bahkan kita berkolaborasi dengan pemuda gereja di Palu untuk melakukan kegiatan recovery Palu bersama para ulama. Saya ngajak Ustadz Abu Samad juga waktu itu, ngajak Ustadz Salim Afillah, beberapa Ustadz untuk merecovery mental, karena mungkin mereka masih trauma. Dan itu juga kita berkolaborasi dengan teman-teman anak muda motor yang ada di Palu. Begitu juga dengan pemuda Pancasila. Banyak banget nih anak-anak muda hebat, perwakilan dari berbagai macam komunitas. Intinya saya kangen sama kalian, dan alhamdulillah hari ini rasa kangen itu terobati setelah dulu kita sempat bareng sebelum pandemi dengan nongkrong di Masjid Al-Latif. Kita sering bikin kegiatan bareng, tapi qadarullah karena ada pandemi kita udah lama nggak bersilaturahim, nggak kopdar, dan hari ini alhamdulillah dengan keberkahan akhir bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk Ramadan, kita jadikan momentum untuk kembali silaturahim. Mudah-mudahan ada kebaikan setelah silaturahim ini, insya Allah. Selamat datang di rumah teman-teman semuanya. Ini bukan tempat pemuda hijrah, ini bukan hanya sekolah rimba. Saya berharap pesan _trend adalah menjadi rumah anak muda, sehingga lintas komunitas anak muda, ahlan wa sahlan, gerbangnya terbuka 24 jam. Silakan kita nongkrong di sini, kita ngobrol di sini, kita diskusi di sini, kita belajar di sini. Rumah untuk apa? Rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon doa sebentar lagi Masjid Rohilah, mudah-mudahan Juli insya Allah udah clear, udah bisa dipakai, udah selesai semuanya. Kalau Ramadan belum selesai, baru 1/4-nya, nanti Juli insya Allah udah 100%. Sejak itu insya Allah kita udah bisa merasakan kembali vibes Masjid Al-Latif dengan konsep forest, dengan konsep alam. Kalau teman-teman nanti lihat atau naik ke atas tuh di lantai utama masjid, itu view-nya view kota Bandung. Dari mulai Padalarang sampai ke Masjid Al-Jabar. Itu kota Bandung, view-nya bagus, kelihatan semuanya. Kita nyebut juga masjid ini dengan nama Masjid Sunset, karena ketika sunset di sebelah sana itu paling indah. Dan mihrabnya terbuka, mihrabnya agak menjorok ke depan, kemudian dia kaca, dindingnya juga kita buka, kita bikin terbuka sehingga sholat itu bisa ngelihat view. Kenapa? Karena saya ngerasa cemburu. Di Bali itu ada beberapa tempat yoga, itu keren banget view-nya, tempat yoga dengan lembah, valley view, kemudian ada gunung dan seterusnya. Kenapa masjid nggak seindah ini? Akhirnya kita coba meminta tolong ke teman-teman arsitek, didesainlah masjid dengan konsep seperti gambar gunung, yaitu Masjid Rohilah pesan _trend. Pesantren, teman-teman tadi ada yang nanya, pesantren ini santrinya berapa orang? Kalau diucapin memang kayak pondok pesantren, tapi sebetulnya ini bukan pesantren. Makanya namanya kalau dibaca pesan _trend, dibacanya
pesantren. Jadi kayak pondok pesantren. Tapi ini bukan pondok pesantren. Pesantren ini adalah sebuah kawasan anak muda. Kalau bahasa yang lebih formalnya Islamic Center. Kalau bahasa lebih formalnya kayak Islamic Center. Kawasan kegiatan dakwah Islam khususnya untuk anak muda. Tadinya kalau dari sejarahnya kita nyari di kota Bandung. Tapi tanah di kota Bandung kan mahal banget ya. Semeternya udah di atas 10 juta. Kita nggak mampu. Tadinya kita ada yang wakaf tanah 2000 meter di Ciwidey. Tapi 2000 meter itu rasanya agak terbatas kalau kita mau improve. Nah, nyari selama beberapa tahun, Allah takdirkan adalah tanah di daerah Cilengkreng ini, Desa Pasir Angin, yang dijual 2 bukit. Nggak mau dijual 2000-3000 meter. Tadinya saya targetnya cuma 1 hektar, tapi yang punyanya nggak mau, pengennya 9 hektar. Minimal maksimal memegang 5 siswa. Jadi bukan satu komunitas aja guys, ada 234 SC, ada Monraker, ada Brikis, ada MPH, mana MPH? Ada MPH. Oh ini ada Akiki juga ya, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja nih Akiki nih? Ya, silaturahmi, ikhtiar buat keluarga itu aja. Kegiatan ini gimana dengan adanya kegiatan ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini silaturahmi dan ada ilmu juga buat kita dan ada pemikiran positif buat nanti sama Ustadz gitu. Ada terus kejadian ayah. Insya Allah nanti berkabar kita silaturahmi rutin nanti di pesantren sini. Jadi energi terbarukan supaya sementara udah dulu aja itu, sehat selalu semuanya. ini kita terapkan di sekolah Rimba walaupun dengan konsep gratis karena saya cemburu kenapa bule bisa bikin sekolah di Bali namanya Green International Green School mahal. Orang Islam harus punya tapi gratis. Alhamdulillah kita punya. Jadi kurikulumnya belajar dari alam. Tahun ini juga insya Allah saya akan buka sekolah SMA. 15 seperti Mang Kiki tahu lah. Alhamdulillah ini kajian dari Ustadz Hanan Ataki makin sore makin ramai guys. Alhamdulillah. Konsisten dari 2006 saya di Bandung dan 2015 kita ada movement pemuda aja sampai hari ini tidak sehari pun kita berhenti. Tidak semalam pun saya sebelum tidur berhenti memikirkan dakwah. Setiap malam mikir, setiap hari berikhtiar, setiap hari meeting, setiap hari memprogram sampai Allah takdirkan ada kawasan pesantren. Konsisten. Apa motivasinya Ustaz? Tadi saya mungkin cuma semut. Atau bahkan lebih parahnya mungkin saya anjing. Banyak dosa, hina, dulu tuh nggak ada apa-apanya, sangat rendah. Tapi dengan saya punya sedikit saja kontribusi dalam dakwah, saya berharap itu ngerti nggak kamu ungek-ungek gitu apa yang dibicarakan? Mengangkat derajat ibu saya yang meninggal dalam tsunami di Aceh, mengangkat derajat keluarga saya gara-gara asbab dakwah. Nah, maka saya mengajak yuk kita sama-sama berkolaborasi dalam dakwah. Jangan sendiri. Kenapa? Dakwah kalau sendiri jangankan dakwah dalam apapun kalau sendiri kita nggak bisa maksimal. Kalau mau besar, mau jalan jauh, mau maksimal, kita harus berkolaborasi. Apalagi sekarang adalah eranya kolaborasi. Orang-orang yang mau nolong kebatilan berkolaborasi dalam banyak hal. Kenapa kita malah jalan sendiri-sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, berjamaah. Apa arti berjamaah? Punya imam. Kita datang ke masjid rame nih. Tapi sholatnya nggak ada imam, namanya sholat sendiri, pahalanya 1. Tapi kalau kita berdua sholatnya, satu jadi imam, satu jadi makmum, pahalanya 27. Padahal tadi rame, pahalanya 1. Yang ini cuma berdua, pahalanya 27. Bedanya apa? Yang namanya jamaah bukan banyak dan sedikit. Jamaah itu adalah ada imam, ada makmum, walaupun cuma berdua. Jadi kalau kaum muslimin ini gerombolannya banyak, tapi nggak ada imam, belum menjadi jamaah. Sehingga keberkahannya 1. Begitu mereka cuma berdua, ada imam, ada makmum, keberkahannya 27 kali lipat. Maka syarat yang disebut dengan jamaah itu ada imam. Siapa imam? Yang paling mengerti di bidang hal tersebut. Kalau dalam dakwah yang paling mengerti dakwah. Kalau dalam perang yang paling ngerti strategi perang. Kalau dalam masalah ekonomi yang paling ngerti bisnis. Tergantung jamaah apa ini. Kalau dalam masalah motor yang paling banyak. Iya, alhamdulillah guys. Ini acara kajiannya berlanjut. Wah, Pak Haji Edwin ya. Ukti-ukti. Biasa ini fun fact
saya terakhir ketemu beliau sebelum di sini, beliau menjadi Ada dari Monreker juga. Jumatan, Ustaz. Masya Allah. Ada jadi Ini saya baru tahu, 23 Bang Haji. Ini emang rutin mengisi khutbah Jumat atau bagaimana? Ada dari Jadi Berges khotib juga. dan juga jadi imam. Boleh saya bantu dulu? Ada jadi GBR juga, mantap. Aduh. Ya, alhamdulillah kalau untuk kegiatan-kegiatan dakwah sebetulnya kita sudah menjalani sejak lama ya. Ya. Dari tahun 2009-an ketika saya mulai berproses hijrah tahun 2003 itu sebetulnya sudah mulai terjun. Alhamdulillah. Jadi cukup lama ya Kang Edin ya? Ya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah baru tahu gitu kan. Masya Allah kayak rasanya tuh kayak nyaman seorang wakil rakyat pemimpin kita gitu kayak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa gitu secara agama gitu. Ya, tujuan saya sebetulnya bukan mau jadi ustadz, membantu para ustadz aja. Masya Allah ya. Membantu para alim ulama yang beneran gitu kan, kita membantu karena jumlah mereka juga tidak terlalu banyak, sementara umatnya banyak banget nih di Indonesia nih yang perlu dirangkul. Jadi tujuan saya gitu aja, ngebantu para ustadz. Betul sekali. Dan ini juga BFC bukan hanya sekedar klub olahraga juga, dan juga komunitas juga nih. Ini sangat luar biasa, ada peran dakwah anak muda di sana, karena juga ini Kang Haji ini juga merangkul anak muda yang punya bakat, yang punya talent di bidang fighting ya, untuk bersama-sama ini bergabung, jadi ada jalannya, ada wadahnya. Dan yang paling keren lagi nih ya teman-teman, selain diajarin buat fighting yang benar, buat tarung di atas ring, tapi juga dididik bagaimana akhirnya menjadi atau memiliki moral dan iman yang lebih baik. Ini sangat luar biasa, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan pastinya dari berbagai macam latar belakang ya, akhirnya mungkin juga ada beberapa yang akhirnya udah berhijrah juga dan mempunyai impact yang sangat besar di masyarakat. Boleh tepuk tangan untuk Pak Haji Edwin ya, luar biasa dengan move-nya juga BFC-nya, Masya Allah ya. Selanjutnya, kalau yang ini sahabat saya juga, Kang Inong, sehat? Alhamdulillah. Masih di jalan, maksudnya masih street-streetan gitu nggak? Masih. Ini sebenarnya adalah partnernya dari awal-awal bersama Gunda kami ya, Ustaz Hanan ya. Dulu sebelum berkuda ya Kang Inong ya, main skate Ustaz Hanan, Masya Allah. Ini Ustaz Jawa Barat ya, apa kabar Kang Beji? Iya, boleh nama saya. Luar biasa. Selamat datang di pesan Undersotren ya. Tenang, nggak cuma Kang Beji aja, semuanya mengalami experience yang sama kalau kesini ya. Luar biasa ya. Olahraga ya, oke. Kita akan yang pertama dulu kita akan ngobrol-ngobrol seputaran movement ya, dan juga dakwah yang sudah dilakukan. Mungkin yang pertama dari Kang Inong dulu deh, biar lebih dekat, lebih akrab ya. Ini dulu ya. Ini akhirnya kenapa akhirnya mungkin mendapatkan hidayah atau inspirasi untuk bisa bikin movement atau mungkin bisa berdakwah lah untuk anak muda, itu bagaimana ceritanya Kang Inong? Jadi sebelum ketemu Ustadz Hanan dulu, saya memang udah profesinya jualan. Ya. Jualan ini ke anak muda. Yang dijual adalah produk-produk anak muda. Nah, biar si anak muda ini tertarik sama produknya dan closingnya adalah mau membeli, dilakukanlah beberapa langkah kayak branding, propaganda, dan seterusnya. Jadi kalau diibaratkan profesi, yang saya kerjakan dulu itu seperti mendesain sebuah kapal, sebutlah Titanic, Ustaz. Titanic ini didandanin interiornya, kafenya, kamar-kamarnya, program-programnya, biar anak muda mau tertarik naik ke atas kapal. Nah, itulah yang saya lakukan dulu. Nah, setelah ketemu Ustadz Hanan, lebih tahu setelah naik ke atas kapal mau dikemanain. Jadi dulu tuh ibarat ngajak orang naik ke kapal, tapi cuma untuk pesiar aja, main terus cek spot ke pantai-pantai, tapi nggak tahu selanjutnya apa gitu setelah mereka udah ada di atas kapal. Nah, ketemu Ustadz seperti tadi yang Ustadz bilang di surat Kahfi tentang peran anjing itu, mungkin kami semua ini adalah anjing-anjingnya, atau saya lebih ke penggembala anjing gitu mungkin ya. Tapi setelah anjing-anjing itu naik di kapal, mau kemana nggak tahu. Ketemu Ustadz lebih tahu setelah diarahkan visinya. Jadi kita menyerahkan si kapal ini kepada Ustadz, silahkan mau dibawa kemana, karena yang lebih tahu visinya adalah ulama.
Jadi peran kami di komunitas hanya mengajak ring-ring terdekat kami untuk naik ke kapal. Setelah ada di kapal, silahkan diprogram oleh ulama yang lebih tahu visinya akan dibawa kemana. Oh, Masya Allah ya, dia harus memang rapat mendekat bersama ulama dan juga guru kita ya. Oke, dari Kang Inong kita akan Kang Ibam dulu untuk pertanyaan yang hampir mirip. Ini kalau di HIPMI Bandung sendiri kan nggak hanya cuman cuan ya, tapi untuk dakwah kalau HIPMI pasti insya Allah isinya anak-anak muda semua kan. Juga kita melihatnya kalau lihat HIPMI ya, ini saya pribadi ini ya, pengusaha muda pasti banyak uangnya kan, agak-agak hedon apa gimana. Tapi ini mungkin pengen ada yang ditonjolkan dari segi HIPMI Bandung untuk ngelihat bagaimana bisa mendayagunakan anak muda, bisa mungkin lebih bermanfaat juga. Nah, berarti kan kalau ada exercise berarti udah masuk ke ranah dakwah, udah mulai Masya Allah tabarakallah ya, jadi nggak serem lagi gitu kan, dengernya tuh kayak adem gitu kan, exercise itu kayak aku dilindungi gitu kan. Jadi kalau ada itu kayak nyaman gitu di hati ya. Biasanya kan sudah takut ya kalau saya malam-malam itu kan ada gerung-gerung. Sekarang Masya Allah gerung-gerung syariah ya. Oke, ini Kang BJ ceritakan bagaimana kenapa bisa ada yang akhirnya kita bikin nih, ada satu part yang namanya exercise hijrah. Jadi bukan saja di dalam masjid kita sudah bisa disatukan, walau awalnya gitu ya, emang satu-satunya pemuda hijrah itu yang menyelamatkan kita untuk tidak ada ego gitu. Di sini juga mungkin ada Kang Faisal tuh, kalau gelap yang lainnya. Gitu. Itu juga salah satu pelopor kita dari DXC-nya, mungkin dari BG, mungkin Pak Kiki ada, Pak Kiki, Kang Kiki ada, mungkin dari Monekernya ada, dan dari GBR-nya gitu ya. Jadi posisinya kita disatukan itu malahan di tempat yang baik ini gitu. Alhamdulillah, walau emang dulu masih kecil lah, nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi akhirnya dari efek itu kita benar-benar dari yang hal kecil, kita akhirnya membuktikan bisa juga memberi ke hal yang besarnya gitu. Walau emang kita alhamdulillah dari dulu disatukan, setiap puasa pasti kita bertemu lah. Mau itikaf bareng, mau buka bareng, buka puasa bareng, atau kegiatan-kegiatan ceramah yang kita itu muter-muter gitu ya. Walau sekarang kita sudah bertransformasi menjadi organisasi gitu ya, yang apa, ada beberapa yang sudah menjadi organisasi, ya alhamdulillah gitu, kita tidak melupakan awalnya gitu. Jadi pas kita dibubarkan, bukan dibubarkan, di aksi damai gitu ya, pas tahun 2010 mungkin di zaman Pak Dada, gubernur di zaman Pak Aher, ya kita akhirnya karena kita tidak tahu melangkahnya harus seperti apa di awal, akhirnya kita nemunya di pemuda hijrah ini gitu. Jadi efeknya luar biasa, tapi mungkin sekarang PR kita lebih besar lagi karena efek domino dari kita yang menjadi baik. Akhirnya banyak adik-adik nih di kota Bandung dan sekitarnya tuh jadi bandel-bandel juga yang harus kita rangkul juga. Nah, nanti ya, nanti masalahnya akan kita diskusikan. Nah, itu yang harus kita minta bantu juga buat ya, banyak juga gitu kakak-kakak yang ada di sini dan teteh-teteh gitu yang bahwa fenomena gara-gara gangster bertaubat, akhirnya ada komunitas-komunitas yang baru nih. Sebutannya bukan klub, bukan gangster, bukan organisasi, tapi ya masih melihatkan jati dirinya yang belum terbentuk gitu. Yang sebelumnya emang belum terlalu urgent, apa maksudnya belum terlalu fatal, tapi sebelum fatal itu kita harus sama juga mungkin kayak dulu treatmentnya gitu ya, yang kita rangkul, kita didik, kita arahin gitu. Pak Ustadz itu sama ketua ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan Kang BJ ya. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ini kayaknya tadi udah pada yang senior udah pada bertobat ya, berhijrah lah ya. Ada yang baru, kayaknya Ustadz harus turun gunung nih ya. Harus fenomena baru soalnya. Betul, fenomena baru. Atau mungkin diajak ke atas Ustadz ya. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Selanjutnya ini, wah Masya Allah, buat Kang Haji Edwin ya. Ini definisi, kalau saya cita-cita kalau udah nanti matang pengen kayak Pak Haji ya. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa sekali. Pak Haji, ini kenapa akhirnya concern sekali terhadap anak muda ya? Apalagi ini anak muda kan memang ada beberapa yang memang sukanya tuh fighting gitu kan. Akhirnya dirangkul, tapi ada yang lebih daripada itu. Ini Pak Haji ini juga mendidik ya, agar mempunyai moral dan juga iman yang sangat luar biasa, lebih baik. Itu bagaimana Pak Haji? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim, amma ba'd. Kenapa saya konsen untuk juga fokus kepada pembinaan para anak muda ya? Karena memang teman-teman harus tahu bahwa
saat ini negara kita ini memang diisi oleh para pemuda. Hasil sensus Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020 menyampaikan dari 270 kurang lebih penduduk Indonesia, itu sekitar 75 jutanya adalah mereka yang masuk ke dalam kategori usia sebut-sebut kan. Sekarang bonus demografi ini akan menjadi sesuatu yang berkah, bermanfaat, membawa bangsa negara ini kepada masa depan yang lebih baik kalau usia produktifnya, terlebih-lebih anak mudanya yang masuk dalam kategori generasi milenial dan generasi Z itu adalah orang-orang yang berkualitas, unggul, cerdas, kompetitif, dan lebih jauh lagi mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini adalah satu sumber daya ya yang akan membuat negara ini menjadi negara yang maju. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak muda ini diisi oleh manusia-manusia yang bermasalah, malas, bodoh, tidak memiliki kompetensi, bahkan dia jauh dari Allah, akhlaknya juga buruk, bisa dipastikan ini masa depan Indonesia juga akan menjadi suram. Makanya kita memang mau tidak mau harus fokus terhadap gerakan pembinaan anak muda ini. Dan saya menyambut baik ya terobosan yang dilakukan oleh Ustadz Hanan. Karena sejak awal beliau ini concern, bukan berarti para asatidz yang lain tidak. Ya. Tapi kalau beliau ini lebih concern, bahkan juga memiliki ide-ide, gagasan-gagasan yang menurut saya kekinian, sesuai dengan kondisi anak-anak muda sekarang. Makanya kita perlu mensupport ya kegiatan yang beliau lakukan, dan insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi, lakukan sinergitas dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini juga kami lakukan. Ya guys, alhamdulillah ini ada ini ada sepuh kita ya, ini yang belum tahu ada Mas Il nih, Mas Il, yo. Apa-apa kita kan beri soal poli. Ya. Ajak bercanda. Jadi ini kita sedang kajian guys ya, jadi jangan jadi sekarang pembahasannya LGBT, terus jadi apa aja tadi mas? LGBT ya, LGBT terus ya dia masalah-masalah pemuda lah. Jadi kalau saya sama Bote lagi ngobrol perkara iman. Ya. Jadi para pemuda ya harus ke arah positif lah, masih banyak hal-hal yang positif. Kalau masih ngerokok yang beriman. Alasannya tadi katanya jangan minum kopi terus, masih pahit. Cuma daripada dirinya minum pegawai dia. Jadi ini banyak sekali wejangan dari beliau. Ya, pokoknya tonton terus ya, betul setia ya. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah acara sudah selesai ya. Sekarang waktunya makan-makan. Ya, diem gila. Ini ada Ustadz Hanan Al-Ataki. Jadi semua jajaran elemen juga ada ya. Panjang umur, kebaikan, terus berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linas pokoknya mah. Tapi di mana ini tempat makannya? Sana. Ini gimana Mang? Dari mereka ini untuk kegiatan acara ini? Mantap. Gimana? Gimana? Mantap lah. Pokoknya mah panjang umur kebaikan ya. Panjangkan umur untuk kebaikan. Ayo. Ini tempat makannya di mana ini ya? Ayo come on. Siap, ini ada senior. Padahal mah atuh Pulang atuh ya. Ya, ayo. Nah, ini kita lihat tuh, guys.
Iya, alhamdulillah lanjut acara makan-makan malam, guys. Silaturahmi. Ya, silakan standnya sudah disediakan. Ini tempatnya enak banget, guys. Ini saya orang Bandung baru pertama kali ke sini nih, guys. Bukan mah. Ini gimana dari Pak Opik? Ini kesan-kesannya tentang acara ini yang positif sekali, Pak Opik? Pak Bote ini. Aduh. Mantap ini. Ada anak keluarga Pak Kasih juga. Mah selalu panjang umur kebaikan ya. Iya, ini anak-anak sedang mengantri untuk makan malam, dinner like bareng nih. Masih iya ya? Masih iya nggak ada. Oh itu. Kenapa nggak makan? Nggak makan? Makan itu biar enak. Lauknya apa coba? Yang sedikit aja. Lauknya lagi lapar. Oke, sekarang ini bulan puasa tinggal dicari bodas. Oke. Mantap. لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر